Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Tadi sebelum sini berarti sempat belajar dulu. Ya. Pelajaran apa dulu? Oke, kalau dengan bapak sudah. Masih ya? Lagi pusing nggak? Masih pusing. Gak apa ya. Kalian datang sini ke Arab nanti kalian bisa mengikuti kegiatan ini. Oke, sebelumnya itu bapak ingin mungkin pagi tadi kalian sudah sempat berdoa mengawali kegiatan belajar, tapi di kegiatan ini bapak ingin kalian berdoa kembali agar kegiatan yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat dan berkah. Baik, sebelumnya akan dipimpin oleh bapak sendiri. Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin kalian di sini ada sebagian yang sudah kenal bapak. Sudah dilakukan kan kemarin sudah mungkin konseling itu juga ada yang pernah. Tapi sebagian sepertinya bapak juga baru melihat kalian melakukan kegiatan ini. Maka dari itu bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi. Perkenalkan, nama bapak Muhammad Iqbal. Bapak dipanggilnya Pak Iqbal. Bapak mengajar di kelas 8 seperti anak-anak semua. Bapak mungkin kalau ketika itu dalam kelapa, ada yang tahu dalam kelapa? Tidak tahu. Arah ke bandara, bandara sana. Ya, sebelumnya mungkin kalian juga ada yang mungkin saling tidak mengenal, karena mungkin ada yang baru yang lain. Bapak harap di sini bapak ingin kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari sebelah sini, silakan perkenalkan namanya, nama panggilan, terus asalnya, tempat tinggal. Namanya, Manda. Sebelahnya, panggilannya, Sufi. Sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Akira Nisha Ramadhani, biasanya dipanggil Gila. Blognya di Nadia. Nadia, Gila. Yang sebelah. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah, tinggal di Tempat dulu. Sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Tuku. Yang sebelahnya. Jadi kalau nama berdua ini apa dulu? Apa yang beda? Yang beda. Tapi bacanya Kila semua. Oh, ini Kila, ini Kila. Oke. Karena bapak jarang lihat kalian berdua ketika mungkin kalian baru datang di sini. Sudah berapa bulan? Ada dari bulan berapa? Satu? Berarti awal semester 2 ya? Terima kasih. Sebelumnya kalian tahu nggak kalau datang ke sini nonton kegiatan apa? Nggak tahu? Oke, sekarang ini kita baru melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, kalau kemarin mungkin di antara ini ada yang pernah melakukan kegiatan di bimbingan kelompok kan? Kemarin di bimbingan kelompok. Nah, sekarang kita melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu berbeda, tetapi menggunakan kelompok semua. Tapi masalah yang dibicarakan itu berbeda. Bisa kalian tahu apa itu konseling kelompok? Ada yang tahu? Ada yang lain ingin menambahkan apa yang konseling kelompok? Tidak ada. Oke, mungkin kalian pernah sekali ya dengan kegiatan konseling kelompok ini. Bapak jelaskan sedikit bahwasanya konseling kelompok ini adalah suatu pemberian layanan yang diberikan kepada
sedang mengalami masalah di antara keduanya dan dipecahkan secara berkelompok menggunakan dinamika kelompok. Berarti apa tadi? Coba buatnya lagi. Kasih kelompok. Cara untuk memecahkan masalah yang dialami oleh anggota kelompok. Oke, sebelumnya kalian di sini semuanya ini berfungsi itu adalah anggota kelompok sebenarnya. Bapak di sini sebagai pemimpin kelompok. Berarti, oke, mungkin kalian di kelompok kemarin, kalian masih ingat nggak? Bapak jelasin asas-asas. Masih ingat? Mungkin kalian ada yang belum ya? Iya kan? Tidak apa-apa. Kegiatan bahwasanya dalam proses kelompok ini ada juga asas-asasnya seperti bimbingan kelompok yang sudah kita pernah lakukan sebelum-sebelumnya. Yang pertama, ada yang tahu nggak apa aja? Ya. Benar, asas kerahasiaan. Apa sih asas kerahasiaan? Benar. Jadi masalah yang kalian alami, bahasan yang kita sedang kita bahas, permasalahan ini semuanya cukup sampai di sini. Ketika kalian keluar dari ruangan ini, Bapak harap jangan sampai orang lain tahu, bahkan teman dekat kalian di kelas. Cukup kalian bertujuh. Berarti bisa dipahami yang asas kerahasiaannya? Oke, berikutnya ada asas apa lagi coba? Benar, asas keterbukaan. Ada yang tahu? Keterbukaan itu apa? Benar, harus jujur, terbuka. Benar. Jadi asas keterbukaan itu kalian harus jujur dan terbuka, dan kalian itu harus jangan menutup-tutupi diri. Apa masalah yang sedang kalian alami, ungkapkan saja. Mengingat kalian kan ada kerahasiaan di awal, jadi rahasia permasalahan kalian itu akan dirahasiakan. Jadi jangan takut. Berarti? Oke, asas berikutnya ada yang tahu? Asas apa? Ya, jadi kita ini melakukan kegiatan ini memiliki norma-norma atau aturan. Jadi kalian tidak bisa kalau berbicara sembarangan, berbicara bahasa foto dan lain-lain. Kita menggunakan aturan-aturan. Jadi seandainya jika kalian ingin berbicara, ingin ke WC, ingin mungkin keluar sebentar, kalian silakan angkat tangan terlebih dahulu. Jangan langsung melonong langsung keluar. Jadi seandainya kalau kalian WC silakan angkat tangan terlebih dahulu. Ngerti? Jika ingin jawab juga angkat tangan terlebih dahulu. Ngerti? Berikutnya kita, apakah kalian siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Oke, kita akan masukin kegiatan ini, yaitu kegiatan bahasa kelompok. Di sini Bapak ingin ingin mendengarkan permasalahan yang mungkin sedang Anda semua alami. Ada yang berani terlebih dahulu mengungkapkannya? Oke, sering bertengkar dengan teman. Ada lagi? Perselisihan dengan teman juga. Oke, bertengkar, perselisihan dan kurangnya komunikasi. Oke, ada lagi? Perselisihan juga dengan teman. Oke, banyak ya perselisihan. Oh, sulit juga berkomunikasi dengan teman. Itu sulit berkomunikasi itu dalam hal berbicara atau sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sehingga mungkin dia cocok ya. Ada lagi perselisihan juga. Oke, di sini Bapak lihat di kelas kalian ada perselisihan. Mungkin kalian bisa jelaskan nggak apa perselisihan yang sedang kalian alami? Gak apa-apa, terbuka aja, jangan takut, berbicara Anda. Kecek-cekan mungkin, atau mungkin kalian sering, kalau dalam bahasa kita itu berbeda pendapat. Ada lagi mungkin kejadian-kejadiannya perselisihannya. Gak apa-apa, salah paham, berbeda pendapat, terus
nggak apa, bisa aja, jangan kaget. Mungkin ya mungkin di awal kalian merasa kurang berani untuk berbicara, tapi nggak apa, kita ikut aja terus. Nggak apa. Bapak simpulkan bahwasanya di kelas kalian itu sering terjadi cekcok itu karena berbeda pendapat, kurangnya berkomunikasi dan lain-lain. Nah di sini kita akan pilih, kalau kita sepakati permasalahan yang menurut kalian memang harus benar diselesaikan. Jadi kita bagi dua. Yang pertama adalah perselisihan teman-teman, sehingga kalian sulit untuk menjaga tali persahabatan agar langgeng, agar awet dengan teman kalian. Yang kedua tadi kalian sulit berkomunikasi. Oke, sekarang kita voting. Yang setuju yang pertama, silakan tangan. Oke, 1, 2, 3, 4. Berarti yang kedua, tangan silakan. Oke, 3 ya. Jadi 4-3 kita sepakati, kita pilih yang paling layak, yaitu yang pertama tadi, perselisihan dengan teman agar bisa menjalin hubungan yang awet dan atau langgeng. Oke, Bapak di sini kita akan bilang dengan kalian, apa sih persahabatan menurut kalian yang awet yang langgeng apa sih? Saling mengerti, menjaga perasaan, benar. Saling mengerti, menjaga perasaan, apa sih sahabat yang langgeng menurut kalian itu? Yang awet, menjalin persahabatan yang baik. Kalau menurut kalian itu tadi, benar, membuat kita itu bisa merasa nyaman, berkomunikasi yang baik. Tadi ada lagi, oke, nggak apa-apa. Kalau simpulkan, kalau menjalin persahabatan dengan teman itu sangat penting untuk kalian ke depannya. Mengapa? Karena ketika kalian di kelas, kalian itu pasti seharian kan dengan teman di kelas, pasti. Dari pagi mungkin kalian cuma jeda itu ketika istirahat sama yang lain kan. Dari pagi sampai siang, kalian pulang jam berapa? Pulang 1:30, jam 13.30-an. Sekitar itu ya. Kalian betul saja itu berapa jam kalian bertemu dengan teman kelas kalian. Nah di sini mungkin menurut Bapak itu sangat perlu kalian itu menjalin hubungan yang baik dengan teman kalian. Kalau dalam bahasa kita itu jangan sering ngopi, jangan sering ngakui. Dan kalian merasa nyaman nggak kalau sering dibully seperti itu? Enggak? Ada yang nyaman nggak? Ada yang nyaman? Tidak ada? Oke. Kan kalian sendiri merasa tidak nyaman kan ketika kalian sering dibully seperti itu. Benar, dibeda-bedakan dan lain-lain. Nah, tujuan dari konseling ini adalah bahwasanya untuk kita itu menjalin komunikasi kalian dengan teman tadi agar persahabatan kalian itu tidak terbagi-bagi dalam hal kalau orang sekarang itu circle, ya kan? Di kelas kalian itu tadi gak circle, jadi kan? Jadi, nah dan itu mungkin itu Bapak kalau boleh tahu itu dari kelas 7 atau apa mulai kelas 8 ini? Baru mulai kelas 8 ini. Kalian jadi kelas 9 nanti sekelasnya dengan dua atau enggak? Beda lagi ya? Belajar lagi. Tapi kan selama 10 tahun ini di kelas 8 ini kalian baru terbagi circle-nya berarti? Iya. Kalau kalian tahu itu mungkin ada berapa circle? 3 circle. Itu cewek semua atau cowok ada itu? Cewek semua. Kalau cowok? Kalau laki-lakinya ini Bapak. Kalian tahu nggak kenapa kalian bisa menjadi circle? Nah, ada pendapat. Yang kita omongin di awal tadi apa?
Perbedaan pendapat dan komunikasi. Jadi itulah kali itu berbagi-bagi prinsip tadi. Nah di sini kita itu memang tidak apa-apa memilih teman dalam hal artian memilih teman itu untuk bersurat, untuk kita keluar. Kita kan nggak bisa semuanya percaya dengan teman kan? Jadi kalian punya satu teman yang memang kalian bisa percaya ketika kalian memang ingin curhat, ya kan? Nah, jadi setelah kita itu ingin menjalin hubungan yang baik. Nah, menurut kalian cara untuk menjalin hubungan yang baik, ada yang tahu nggak? Sering berkomunikasi, jangan dipendam sendiri. Menghargai sesama teman. Jadi kalau ke teman yang berbicara, berpendapat, berbicara itu dihargai. Jangan kalian seolah-olah dia itu tentang seandainya dia itu rankingnya di bawah, dia berbicara yang kalian anggap bodoh, acak-acak, jangan. Hargai semua pendapat yang ada dari teman kalian, meskipun kalian tidak setuju. Tolak itu jangan secara halus, jangan kalian secara depan orang lain. Saya tidak setuju dengan kamu. Jangan kalian sakiti hatinya. Itulah yang mengapa hubungan kalian itu hubungan pertemanan kalian itu tidak kurang awet. Ya, ada yang lagi bisa menambahkan? Nah, itulah kata Bapak tadi yang kalian harus menggunakan teman untuk bicara yang memang masalah pribadi kalian. Nah, ketika kalian sudah dipercayai, itu jangan kalian ubah, jangan kalian hilangkan kepercayaannya. Jadi kalian harus benar-benar tutup permasalahan yang sedang terjadi. Begitupun yang terjadi di sini. Ketika kalian keluar dari sini, jangan kalian bicarakan kepada orang lain. Berarti, oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Benar, egois kepada teman. Nah, menurut kalian apa sih? Bagaimana cara kita itu agar tidak egois kepada teman, supaya hubungan teman kita itu berjalan dengan baik? Ada yang tahu? Cara kita itu agar tidak egois kepada teman, agar hubungan pertemanan kita itu baik. Misal, contohkan seandainya ada perbedaan pendapat tadi, kalian jangan egois ketika diri sendiri. Contoh paling sendiri adalah ketika di kelas itu mungkin pembagian uang kas atau penentuan jadwal tiket dan lain-lain. Nah, misalnya kalian ini Senin, tapi Senin itu sudah penuh. Kalian jangan ngotot harus Senin. Kalian ikuti aja peraturan yang ada. Kalian jangan membuat tiket diri sendiri, jangan egois. Memang di fase umur kalian sekarang ini, kalian memang benar-benar lagi egoisnya. Itu memang karakter atau memang sudah pabrik kalian. Kalian itu memang kalian itu pada memang lagi sulit mengontrol emosi. Berarti, kayak kalian sudah mulai capek belajar tadi ya. Oke, sekarang kita akan SD dulu. Oke, SD di sini. Kalian kalau yang kemarin kalian ingat SD dua tentang apa? Minggu juga, bulan. Sekarang Pak, yang paling dulu dengan tebak-tebakan dulu. Oke. Bapak pergi ke pasar, membawa uang 30.000. Terus Bapak membeli apel 15.000. Berapa kembalian Bapak? Salah. 5.000. Kenapa Bapak membawa uang 30.000? Terus nggak mungkin kan Bapak langsung kasih 30.000 kepada orangnya, 20.000 dong. Kembaliannya jadi itu kan awal hanya pemanasan di awal pikirannya. Selanjutnya kita explication yang benar-benar kita itu seperti kalian pernah bermain yang presiden berkata pegang itu? Oke, sekarang kita cobakan lagi dengan perbedaan
berkata pegang mulut, jangan pegang mulut. Kalau kata Bapak hanya pegang hidung, jangan pegang hidung. Mengerti? Kita percobaan. Oke, sekarang siap. Apa-apanya dari Bapak itu Presiden berkata pegang. Presiden berkata pegang hidung. Presiden berkata pegang mulut. Presiden berkata pegang telinga. Presiden berkata pegang telinga. Presiden berkata pegang hidung, pegang mulut. Oke, fokus. Oke, Pak. Siap? Presiden berkata pegang telinga, Presiden berkata pegang mulut, Presiden berkata pegang hidung, pegang mata. Gerak. Kalian saling lihat di temannya. Kalau memang ada yang itu, setelah kegiatan ini mungkin kita berikan sedikit hukuman ya. Kalau Pak, setuju? Sepakat? Oke, sekarang kita fokus. Presiden berkata pegang telinga, Presiden berkata pegang mulut, Presiden berkata pegang telinga, Presiden berkata pegang mulut, Presiden berkata pegang telinga, pegang mulut, Presiden berkata pegang hidung, Presiden berkata pegang alis, Presiden berkata pegang hidung, Presiden berkata pegang kening, pegang pundak. Ayo, kamu bergerak. Gak boleh bergerak. Enggak, fokus lagi. Sekali lagi. Presiden berkata pegang hidung, Presiden berkata pegang mulut, Presiden berkata pegang telinga, Presiden berkata pegang leher, Presiden berkata pegang pundak, Presiden berkata pegang telinga, pegang hidung. Oke, udah fokus semua ya. Oke, kita fokus lagi. Kita kembali lagi ke topik yang kita bahas tadi. Siap? Siap. Oke, terakhir Bapak sampai mana coba? Ayo. Tapi yang terakhir tadi, ayo fokus. Cara tidak egois atau yang tadi Bapak bilang yang ketika berpendapat jangan menentukan diri sendiri. Nah, kalau dari kalian sendiri Bapak ingin bertanya cara agar hubungan dengan teman kalian itu bisa awet, itu bagaimana sih caranya? Bisa dihargai. Kalau menurut kalian apa? Menghargai. Apa? Enggak apa berbicara, jangan malu. Kalau salah atau benar yang Bapak akan usahakan dibenarkan, jangan takut untuk berbicara. Tidak baperan, saling menghargai, tidak terlalu serius, saling mengerti. Kayak ini memang kecil. Emang bagaimana sih bercandanya? Katanya isi. Contoh. Emang dia tersinggung gitu. Kenapa? Kita nggak apa ya? Kita bahas. Karena kurang mengenakan. Contoh yang kurang mengenakan itu apa? Gendut. Gitu. Kenapa nggak enak dulu? Bapak ingin bertanya. Kalau misalnya, ganteng, cantik, itu kan bisa nggak? Kok nggak pengen bisa? Nah, karena itu juga. Nggak apa-apa. Nah, ini kita masuk nih. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri kalau kalian itu semakin dekat mungkin akan terjadi yang namanya itu batas kelewatan. Itu pasti sudah menjadi kodrat kita sebagai manusia. Kalau kalian itu sudah benar-benar sudah kalau kata orang sekarang itu bestie, ya kan? Nah, kalau best friend itu kalian bakal udah tahu nih kalau teman kita itu kalau sering dorong itu bahwa misalnya itu cuma bercanda, tahu kan? Kalian memahami sudah tahu. Kalau dia bisa sering ngatain itu kan kalian udah tahu. Oh, cuma main-main, ngatain orang tua, misalnya orang tua kan.
sudah biasa kan, kalau memang kalian sudah terjalin hubungan yang baik yang dengan angkatan tadi. Nah, begitu pun yang kita lakukan di sini. Hal ini untuk menjalin hubungan kalian itu dengan terutama untuk itu di kelas kalian terlebih dahulu, nanti di luar kelasnya. Karena kalian itu seharian pulang di kelas, mau nggak mau kalian harus berkomunikasi. Nah, kalau di sini Bapak ingin bertanya, kalian ada nggak yang satu orang atau beberapa orang yang kalian memang kesel sama dia? Di antara kalian di sini, siapa? Yang di sini kalian di sini? Yang bertujuh? Siapa? Gak apa, saling bicara. Ada? Kenapa? Kenapa itu bisa? Contoh. Gak apa, bisa aja. Itu yang tinggi. Itu merasa dia kayak dibeli gitu. Mungkin temannya di sini bisa untuk berbagi dirinya. Nah, dari permasalahan yang kita sudah kita bahas, yang topik-topik yang kita sudah bahas tadi, Bapak ingin memberikan solusi cara agar kita itu hubungan persahabatan dengan teman itu bisa awet dan pada langgeng. Yang pertama itu kita bisa melakukan komunikasi yang baik. Bisa ngerti? Apa tadi mau bilang? Menjalin komunikasi yang baik. Terus kalau itu dari Bapak. Nah, kalau dari kalian sendiri, mungkin Bapak ingin mendengar satu persatu ya. Solusi yang menurut kalian itu cara menjalin hubungan yang baik dengan teman kalian agar awet atau langgeng. Bapak ini satu. Bapak itu random kali ini. Mungkin di awal kan perkenalan dari sebelah sini, sekarang di sebelah sini. Kalau Anda sendiri, apa yang terpikir di benak Anda solusi agar bisa menjalin komunikasi dengan persahabatan itu bisa lanjut? Caranya? Saya mengerti. Oke, yang pertama saya mengerti. Bapak harap di sini jawabannya berbeda ya. Yang kedua, oke, saling mengerti dan tidak saling membicarakan masalah atau aib yang dialami oleh teman kalian. Mengerti? Yang pertama apa? Yang pertama tadi saling mengerti. Yang kedua tidak. Oke, yang ketiga lulus dan tidak komunikasi dengan teman. Dalam artian kalian itu ketika membanding itu jangan kalian mentang-mentang dia itu kalau dalam kita kutip orangnya bodoh, kalian pilih jangan. Kalau ini misalnya minta bantu mengerjakan tugas, tolong. Berarti yang pertama tadi apa? Saling Yang kedua? Yang ketiga? Tidak cerita sama teman. Oke, yang keempat? Tidak bermuka dua. Ini kalau kata orang itu munafik, ya kan? Kayaknya ini pengalaman. Oke, yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat jangan murah. Bermuka dua. Kayaknya ada orang munafik di sini. Yang kelima? Mengerti keadaan teman. Benar, yang pertama tadi sudah jelaskan itu kalian itu di yang kelima ini semuanya itu berkaitan. Yang keenam dulu deh, Bapak dulu. Selalu mendukung pendapat teman, mensupport
solusi agar kita itu bisa menjalin persahabatan agar awet dan langgeng itu dari kalian dapat tambahkan bahwasanya yang pertama itu tadi ada yang ingat yang pertama tadi apa? Saling mengerti. Yang kedua tidak membicarakan aib teman. Yang ketiga tulus dan yang keempat tidak munafik atau berdua. Yang kelima apa ayo? Apa? Banyak itu Pak. Sekarang berapa? Mengerti keadaan teman. Yang keenam dia saling support. Yang terakhir itu saling menghargai. Oke, Bapak harap ketika kalian sudah keluar dari ruangan ini nantinya itu semua diterapkan agar kalian bisa menjalin hubungan yang awet dan langgeng dengan teman kalian. Bisa dimengerti dan Bapak harap kalian bisa praktekkan ya nantinya. Dan terakhir Bapak ingatkan bahwasannya kita ingat lagi asas kerahasiaan tadi bahwasannya jangan dibawa dan dibicarakan setelah kalian keluar dari ruangan ini. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Mengingat waktu kita cukuplah sudah untuk sampai di sini kegiatan kasih kelompok. Nah, sebelum melakukan pengakhiran, Bapak ingin kita berdoa lebih dahulu. Kan di awal berdoa, kita dulu dengan berdoa agar mendapatkan berkah dan barokah. Dan Bapak harap nanti kalian bisa menerapkannya ya, menemukan solusi yang telah kita bahas tadi. Baik, mengakhiri kegiatan konseling kelompok, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Anda silakan semuanya kembali ke kelas, belajar kembali, tetapi silakan duduk sekarang. Silakan langsung saja, nggak apa-apa.